Begitu banyak macam jajanan khas Sunda yang menggoda selera, salah satunya gulali dan aromanis. Rasanya yang manis dan enak, serta bentuknya yang unik membuat gula-gula khas Parahyangan ini digemari setiap kalangan, terutama anak-anak. Gulali dan aromanis adalah bentuk adaptasi dari bonbon atau permen pada zaman penjajahan dulu yang biasa dimakan oleh orang Belanda di Bandung. Karena pada saat itu bonbon yang dibuat di Belanda sangat sulit dijumpai, maka masyarakat pribumi berkreasi menggunakan gula merah. Dalam sejarahnya ini kan berkaitan juga dengan pengaruh dari budaya luar, di mana Dennis Lombard mengatakan bahwa budaya Belanda itu atau orang-orang imperialis Belanda itu mulai terserap oleh budaya priai, khususnya kaum Menak Sunda, itu di pertengahan abad ke-19. Otomatis apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang Belanda itu diserap oleh orang-orang pribumi, oleh priai kita. Di antaranya adalah makan yang manis-manis seperti permen. Orang Belanda mengatakannya bonbon. Biasanya para penjual gulali berkeliling menjajakan dagangannya ke sejumlah sekolah. Di tanah Pasundan, pintalan gula yang dipanaskan ini memiliki keunikan tersendiri. Para pembeli bisa memesan langsung bentuk yang diinginkan. Binatang, bunga, bahkan alat-alat keperluan sehari-hari seperti sikat gigi menjadi bentuk yang paling populer. Suka. Karena bisa milih bentuknya. Manis. Rasanya enak ya? Enak. Eka suka beli gulali nggak? Suka. Bentuknya apa? Kuda. Burung. Kenapa sih suka beli gulali daripada permen lain? Karena unik. Karena manis. Suka. Karena gambarnya unik, saya suka manis. Pokoknya enak deh gulali. Meskipun cara pembuatannya menggunakan alat sederhana, namun hasilnya sangat menyerupai bentuk yang dipesan. Selain rasanya manis, kemudian bentuk-bentuk estetisnya kan juga terungkapkan. Artinya apa? Artinya para pedagang gulali waktu itu mereka sudah punya nilai-nilai kreativitas yang saya tahu mereka tidak belajar secara khusus seperti pendidikan formal, tetapi belajar dari kehidupan mereka, belajar dari apa yang bisa mereka rasakan, dan itu menarik untuk dunia anak-anak khususnya. Membentuk gulali ternyata tidak semudah yang dilihat. Dibutuhkan keterampilan khusus bagi pembuatnya, termasuk Mang Oton yang sudah puluhan tahun menjajakan gulalinya. Kalau jualan gulali udah ada 25 tahun, 30 tahun. Butuh keahlian. Bikin bunga, bikin balon, bikin endot, ya butuh keahlian. Karena bentuknya susah ya? Ya susah bikinnya keahliannya. Begitu pula halnya dengan aromanis. Meski kini dapat ditemukan di berbagai toko kue, pasar modern, pasar malam, dan sekolah. Namun, manisan yang satu ini juga proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional. Nah, khusus untuk aromanis, ini juga sangat menarik untuk anak-anak karena kalau orang asing mengatakannya itu kan cotton candy ya. Jadi permen kapas gitu ya, yang bentuknya seperti kapas, kemudian mereka rasakan manis, dan itu tidak hanya di kita, di berbagai negara pun ada. Nah, khususnya di orang Sunda itu menjadi menarik karena memang dibuatnya secara tradisional dengan putaran pakai kaki, kemudian anak-anak memesan sambil bergerombol. Itu menjadi khas tersendiri ya. Khusus bagi saya misalnya itu kenangan yang teramat indah ketika kita pesan gulali atau pesan aromanis itu sendiri. Pada dasarnya, gulali dan aromanis membutuhkan bahan baku yang sama, yaitu gula. Gula dipanaskan dengan ditambahkan air secukupnya hingga tekstur gula mencair. Kemudian, larutkan pewarna makanan sesuai selera. Aduk hingga merata. Biasanya dibutuhkan 3 kg gula pasir untuk satu buah wajan kecil. Jika gulali membutuhkan proses melelehkan tekstur gula, lain halnya dengan aromanis. Anda hanya cukup memasukkan gula ke dalam alat pemutar. Tunggu hingga gula berubah bentuk menjadi kapas. Gulali dan aromanis pun siap dinikmati.
Meski gulali dan aromanis kini sudah sulit ditemukan karena banyaknya gula-gula modern, namun keberadaan jajanan tradisional ini selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya, terutama anak-anak. Indira Dewi, Diki Nawazaki melaporkan untuk NET.